Sejarah Dunia yang Disembunyikan. Karya buku Jonathan Black. Bab 17. Zaman Islam. Muhammad dan Jibril. Orang tua dari gunung. Harun Ar-Rasyid dan 1001 malam. Karl Lemaigne dan Parsifal bersejarah. Katedral Chartres. Ada sosok yang sangat tidak ramah menyaksikan dari alam rohani dalam perkembangan ini. Pada 570, seorang anak bernama Muhammad lahir di Mekah. Sewaktu berusia 6 tahun, ia kehilangan kedua orang tuanya dan dipekerjakan sebagai seorang bocah gembala. Ia menjadi seorang penunggang unta yang mengangkut rempah-rempah dan wewangian yang merupakan produk unggulan Mekah ke Suriah. Kemudian pada usia 25, ia menikah dengan seorang janda kaya Mekah dan menjadi salah satu penduduk terkaya dan paling dihormati di kota tersebut. Meskipun dalam satu cara, ia kini sudah memenangkan kembali semua yang telah hilang darinya pada saat kematian orang tuanya. Muhammad belum puas. Pusat keagamaan di Mekah adalah sebongkah batu granit hitam besar yang disebut Ka'bah, yang dalam beberapa tradisi konon telah jatuh ke bumi dari sistem bintang Sirius. Pada saat itu, Arabia dihuni oleh suku-suku Samanistis yang masing-masing menyembah dewa-dewa dan roh-roh mereka sendiri. Dan di pusat kekacauan ini, di samping Ka'bah, berdiri sebuah tenda keramat yang menaungi ratusan berhala mereka. Mekah juga sudah rusak oleh penjualan air suci yang diambil dari sebuah mata air yang telah dibuat oleh Ismail dari tengah padang pasir. Di mata Muhammad, semua hal ini adalah kelemahan. Ia melihat orang-orang hanya tertarik pada mendapatkan uang, berjudi, menunggang kuda, dan mabuk-mabukan. Selagi menunggang unta ke tempat-tempat seperti Suriah dan Mesir, ia mendengar tentang Yudaisme dan juga cerita tentang Yesus Kristus. Apakah kisah tentang pembersihan kuil tersebut menggugah perasaan tertentu? Muhammad menjadi yakin bahwa Arabia butuh seorang nabi, seorang seperti Yesus Kristus yang bisa memurnikan orang-orang dari takhayul dan kerusakan dan bisa menyatukan mereka dalam satu tujuan kosmis. Muhammad sedang duduk di perbukitan yang mengelilingi Mekah, merenungkan dengan muram bagaimana semua hal ini bisa dicapai ketika sesosok malaikat muncul di hadapannya berkata, "Aku malaikat Jibril." Penampakan itu kemudian menunjukkan kepada Muhammad sebuah tablet emas dan menyuruhnya untuk membaca. Muhammad menyatakan bahwa ia buta aksara. Tetapi ketika Jibril memerintahnya untuk kali kedua, Muhammad mendapati bahwa ia bisa membaca. Maka dimulailah serangkaian percakapan malaikat yang menjadi Al-Quran. Kemudian Muhammad pergi ke kota dan mengkhotbahkan apa yang telah Jibril ajarkan kepadanya dengan ketulusan yang menggelora dan kekuatan yang tak tertahankan. Ia akan meringkas keyakinannya dalam aturan-aturan yang membumi ini.
Ajaranku sederhana. Allah adalah Tuhan yang Esa. Muhammad adalah nabinya. Hentikan penyembahan berhala. Jangan mencuri, jangan berbohong, jangan memfitnah, dan jangan pernah mabuk-mabukan. Jika kalian mengikuti ajaranku, maka kalian mengikuti Islam. Sewaktu ditantang untuk menunjukkan sebuah keajaiban, untuk membuktikan bahwa khotbahnya terinspirasi oleh kekuatan Tuhan, ia menolak. Ia mengatakan bahwa Allah telah meninggikan langit tanpa bantuan pilar, telah menciptakan bumi, sungai, buah ara, kurma, dan zaitun, dan bahwa hal-hal ini saja sudah cukup ajaib. Kita mungkin mendengar dalam materialisme yang menggelora, ini bisikan pertama dari zaman modern. Selama percakapan malaikat mereka, malaikat Jibril menyuruh Muhammad untuk memilih minuman. Muhammad memilih susu, yang oleh kaum okultis disebut sebagai saripati bulan. Alkohol akan dilarang dalam Islam. Hal ini sangat signifikan dari sudut pandang esoteris bahwa malaikat yang mendiktekan Al-Quran kepada Muhammad adalah Jibril, yang secara tradisional disebut malaikat bulan. Allah adalah nama Islam untuk Yehuwa, dewa bulan dan pikiran yang agung. Jibril dalam hal ini mengabarkan kekuatan pikiran untuk mengendalikan nafsu manusia dan memadamkan angan-angan. Dan Tuhannya adalah Tuhan besar yang memberi larangan, yang terwakili dalam ikonografi Islam oleh bulan sabit. Pemikiran adalah suatu proses kematian yang memakan energi pemberi kehidupan. Pada abad pertengahan, era kejayaan Islam, dorongan seksual harus ditekan agar kemampuan manusia untuk berpikir bisa berkembang. Dan demi memadamkan perkembangan khayalaya gnostik, para pemimpin agama memberlakukan otoritas mereka terhadap orang-orang. Dari sudut pandang sejarah barat konvensional, Eropa dikepung oleh kaum muslim yang tidak beradab selama bagian terakhir dari zaman kegelapan dan berlanjut sampai abad pertengahan. Dari sudut pandang sejarah esoteris, kebenarannya merupakan sesuatu yang nyaris seperti pantulan cermin dari hal ini. Dorongan-dorongan yang disemai pada masa ini, yang akan tumbuh dan mengubah Eropa, bahkan seluruh umat manusia, berasal dari Islam. Khotbah Muhammad di pasar Mekah memancing sebuah persekongkolan untuk membunuhnya. Ia melarikan diri ke kota Madinah bersama muridnya, Abu Bakar, demi mengumpulkan para pengikutnya. Pada 629 ia kembali ke Mekah, dan dalam 4 tahun hingga kematiannya, ia mengukuhkan kekuasaan atas seluruh Arabia. Ketika Abu Bakar menjadi penggantinya atau khalifah, keinginan untuk menaklukkan berlanjut dalam tingkat yang mengagumkan. Salah satu hal yang membuat sebuah agama berhasil adalah jika agama itu berguna di alam dunia, yang artinya jika agama itu memberikan keuntungan material. Perpaduan dari monoteisme radikal dari Muhammad dengan metodologi ilmiah dari Aristoteles yang sebelumnya telah merasuki pemikiran Arab, dengan cepat akan mengelilingi dunia dari Spanyol hingga perbatasan Cina. Dengan menyerap gagasan-gagasan baru serta menyebarkannya, bangsa Arab menerima Zoroastrianisme, Buddha, Hindu, dan ilmu pengetahuan Cina, termasuk
pembuatan kertas. Mereka menciptakan kemajuan besar dalam bidang astronomi, kedokteran, fisika, dan matematika, mengganti angka-angka Romawi yang kikuk dengan sistem yang kita gunakan sekarang ini. Menurut catatannya sendiri, Sufisme memiliki akar yang kuno dan bahkan primordial. Beberapa tradisi bermula dari persaudaraan Saramong atau persaudaraan lebah yang didirikan di Kaukasus di Asia Tengah selama migrasi besar pertama pasca Atlantis. Kemudian, Sufisme tidak diragukan lagi dipengaruhi oleh Gnostisisme dan Neoplatonisme. Bila ada suatu kecenderungan dalam Islam pada periode kejayaannya untuk menjadi dogmatis dan paternalistis, maka Sufisme mewakili suatu dorongan yang bertentangan, suatu kekaguman terhadap jiwa yang terkadang bertentangan dan berputar secara paradoks kesana kemari. Islam esoteris menganjurkan untuk menghanyutkan diri dalam kehidupan spiritual yang lebih lembut, lebih feminin, dan merasakan sisi kehidupan spiritual yang akan menemukan pengungkapannya dalam pencurahan luar biasa puisi sufi. Pertanyaan tentang apa yang merupakan diri sendiri juga merupakan sebuah masalah besar dalam Sufisme. Apa yang pada umumnya kita bayangkan sebagai diri kita sendiri, demikian menurut ajarannya, sebenarnya merupakan suatu entitas yang berjalan secara independen dari kita, yang sebagian besar terdiri dari rasa takut, keterikatan palsu, ketidaksukaan, prasangka, iri hati, kesombongan, kebiasaan, keasyikan, dan paksaan. Banyak praktik sufi melibatkan penghentian diri yang palsu ini, kehendak yang palsu ini. Allah lebih dekat kepada manusia daripada urat nadi lehernya sendiri. Demikian menurut ayat Al-Quran 50:16. Tetapi sebagian besar karena teralihkan oleh diri kita yang palsu, kita tidak sadar akan hal ini. Penulis sufi besar Ibnu Arabi mengatakan bahwa seorang guru sufi adalah seorang yang memperkenalkan seseorang kepada dirinya sendiri. Praktik-praktik di bawah instruksi dari seorang guru sufi mungkin melibatkan latihan pernafasan dan musik yang digunakan untuk mencapai suatu kondisi yang berubah. Sufisme mengajarkan proses kebangkitan yang terkadang menyakitkan, proses menyadari diri kita sendiri dan arus kosmis mistis yang mengalir melalui diri kita. Karena mereka benar-benar membuka diri terhadap arus mistis ini, para sufi bisa jadi liar, tak terduga, dan membingungkan. Kita akan melihat nanti bahwa Sufisme memiliki pengaruh yang luas, walaupun sebagian besar tidak diakui, terhadap budaya Barat. Sepupu Muhammad, Ali, baginya sama halnya Yohanes bagi Yesus Kristus, yang menerima dan menyampaikan ajaran-ajaran rahasia. Para sufi mematuhi hukum Islam, tetapi mempercayainya sebagai kulit luar dari ajaran esoteris. Ali dan putri Muhammad, Fatimah, mendirikan apa yang kemudian dikenal sebagai Bani Fatimiyah, yang memerintah sebagian besar Afrika Utara. Di Kairo, mereka mendirikan sebuah sekolah untuk filsafat esoteris yang disebut Rumah Kebijaksanaan. Ada 7 tingkatan inisiasi yang diajarkan di dalamnya. Para calon akan diinisiasi menuju kebijaksanaan abadi
dan mendapatkan kekuatan-kekuatan rahasia. Sir John Woodruff, penerjemah abad ke-19 atas teks-teks tantra penting, juga menemukan sebuah tradisi sufi yang memiliki suatu pemahaman yang sejajar dengan fisiologi okultisme. Dalam tradisi sufi, pusat-pusat kekuatan memiliki nama yang indah dan menarik seperti hati bunga sedar dan hati bunga bakung. Salah satu inisiat yang muncul dari rumah kebijaksanaan adalah Hasan I Sabbah, lelaki tua dari gunung yang termasyhur. Ia mendirikan sebuah sekte kecil yang pada 1090 merebut benteng Alamut di pegunungan selatan laut Kaspia di Iran masa kini. Dari benteng pegunungannya, ia mengutus para agen rahasianya ke seluruh dunia untuk melakukan apa yang diperintahkannya, menggunakan suatu pengendalian penguasa boneka terhadap para penguasa yang jauh. Kelompok hasisin, asasin, pembunuh menyusup ke dalam istana-istana dan pasukan-pasukan. Siapa saja yang bahkan berpikir untuk tidak mematuhi perintah Hasan akan ditemukan mati keesokan harinya. Pandangan Barat terhadap Hasan tidak syak lagi terdistorsi oleh sebuah bagian dalam catatan perjalanan Marco Polo. Ia mengklaim bahwa lelaki tua dari gunung tersebut memberikan obat-obatan kepada para pengikut mudanya yang membuat mereka tertidur selama 3 hari. Ketika terbangun, mereka mendapati diri mereka berada di sebuah taman indah yang mereka diberitahu adalah surga. Mereka dikelilingi gadis-gadis cantik yang memainkan musik dan memberi mereka apapun yang mereka inginkan. Setelah 3 hari, para pemuda itu dibuat tidur kembali. Ketika terbangun, mereka kembali dibawa ke hadapan Hasan. Merasa yakin bahwa lelaki tua itu memiliki kekuatan untuk mengirim mereka kembali ke surga sesuai keinginan. Jadi, ketika Hasan menginginkan seseorang terbunuh, para pembunuhnya akan melakukannya dengan sukarela. Mengetahui bahwa surga akan menjadi ganjaran pasti bagi mereka. Pada kenyataannya, Hasan melarang segala hal yang memabukkan, bahkan mengeksekusi salah seorang putranya sendiri karena mabuk. Ia juga melarang musik. Di kalangan orang-orangnya sendiri, ia terkenal sebagai sosok orang suci dan alkemis, seorang ahli yang mampu mengendalikan peristiwa di seluruh dunia secara supernatural. Semua ini terlepas dari fakta bahwa setelah ia tiba dan mendirikan istananya di sana, ia hanya pernah meninggalkan kamarnya di Alamut selama 2 kali. Pada abad ke-20, arketip dari seorang pria yang tampaknya gila tetapi sebenarnya menguasai seluruh dunia dari selnya muncul sebagai sosok Dr. Mabuse dalam film yang sangat esoteris karya Fritz Lang. Harun ar-Rasyid merupakan sosok lain yang luar biasa dan menarik dari zaman ini. Ia menjadi khalifah pada usia awal 20-an dan dengan cepat menjadikan Baghdad kota paling indah di dunia. Dengan membangun sebuah istana yang kemegahannya tak tertandingi, dilayani oleh ratusan anggota istana dan budak serta sebuah harem. Itu merupakan tempat benda-benda yang berkilauan, di mana seorang pria dapat mengalami setiap kesenangan yang bisa diberikan dunia, menjadi bosan dengan mereka semua, dan mendambakan kebaruan. Penguasa timur berserban
atas semua imajinasi kita dan khalifah dalam kisah 1001 malam. Ia mengundang ke istananya semua penulis seniman, pemikir, dan ilmuwan besar pada zamannya. Ada desus-desus bahwa sebagaimana diceritakan dalam kisah 1001 malam, ia kadang-kadang akan menyelinap keluar dari sebuah pintu rahasia di istana dengan menyamar untuk menguping pembicaraan rakyatnya dan mencari tahu apa yang sebenarnya mereka pikirkan. Dalam salah satu kisah paling terkenal, seorang nelayan di Laut Merah menangkap sebuah bejana besi besar dalam jaringnya. Ketika sudah menyeretnya ke atas kapal, ia melihat bahwa penutup logamnya berukir segitiga-segitiga yang saling bertautan khas segel Sulaiman. Tentu saja penasaran, nelayan itu membuka bejana tersebut dan seketika kepulan asap hitam membumbung dari wadah itu dan menyebar sendiri ke sepenjuru langit, sehingga yang bisa dilihatnya hanya kegelapan. Kemudian kepulan asap itu memadat lagi menjadi sosok jin menyeramkan yang mengatakan kepada si nelayan bahwa ia telah dikurung di dalam bejana itu oleh Sulaiman. Ia mengatakan bahwa setelah 200 tahun ia bersumpah akan membuat kaya siapa saja yang membebaskannya. Setelah 500 tahun ia bersumpah akan menghadiahi pembebasnya dengan kekuatan. Namun setelah 1000 tahun pengurungan, ia bersumpah akan membunuh siapa saja yang membebaskannya. Jadi jin itu menyuruh si nelayan untuk siap-siap mati. Namun si nelayan mengatakan ia tidak percaya jin itu benar-benar ada di dalam bejana. Maka jin itu untuk membuktikannya mengubah dirinya kembali menjadi asap dan masuk dengan gerakan lambat berputar-putar kembali ke dalam. Pada saat itulah tentu saja si nelayan menutup kembali bejana itu. Ini mungkin tampaknya sekadar kisah konyol untuk anak-anak, tetapi bagi kaum okultis, kisah ini penuh pengetahuan esoteris. Kata jin berarti bersembunyi, dan suatu teori dan praktik mendetail yang berkaitan dengan entitas-entitas ini yang konon tersembunyi di rumah-rumah yang hancur, di sumur-sumur, dan di bawah jembatan-jembatan secara aktif digalakkan di kalangan bangsa Arab. Selain itu, pengurungan roh dan iblis di dalam azimat cincin dan batu menggunakan segel-segel ajaib seperti segel Sulaiman dikenal luas. Pada abad pertengahan, pengetahuan semacam itu yang sebagian besar berasal dari Arab dan terutama berkaitan dengan pendayagunaan azimat dengan sarana astrologi akan terkumpul dalam kitab-kitab mantra ajaib yang terkenal. Yang terhebat dari kitab-kitab ini disebut Pikatrik, akan memesona banyak tokoh yang lebih berpengaruh dalam sejarah ini, termasuk Trithemius, Ficino, dan Elias Asmole. Rumi tumbuh dewasa untuk menjadi salah satu penyair besar di istana. Ia sudah menjadi sosok yang membingungkan, bahkan selagi masih anak-anak. Pada usia 6 tahun, ia memulai kebiasaan berpuasa dan juga mulai melihat visi-visi. Ada sebuah kisah bahwa suatu hari ia sedang bermain bersama sekelompok anak yang sedang mengejar seekor kucing dari atap ke atap.
Rumi menyatakan bahwa manusia pastinya lebih ambisius daripada binatang. Kemudian tiba-tiba menghilang. Ketika anak-anak yang lain menangis ketakutan, ia tiba-tiba muncul kembali di belakang mereka. Ada tatapan aneh di matanya, dan ia mengatakan bahwa roh-roh berjubah hijau telah membawanya pergi ke dunia lain. Roh-roh berjubah hijau tersebut mungkin saja bayangan dari El-Qidir, orang hijau, sosok makhluk kuat yang mampu mewujud dan menghilang sesuai kehendak. Orang hijau dikatakan oleh para sufi akan datang untuk membantu mereka yang sedang menjalankan suatu misi khusus. Pada usia 37 tahun, sekarang menjadi seorang profesor muda di universitas, Rumi dipuja-puja oleh murid-muridnya. Suatu hari ia sedang menunggang kudanya, diikuti oleh murid-muridnya. Ketika ia disapa oleh seorang darwis, Samsi Tabriz, sosok terkenal dengan menghina para syekh dan orang suci, karena ia tidak mau dibimbing oleh apapun kecuali Tuhan, yang membuatnya tak terduga dan kadang-kadang menjadi sosok yang luar biasa, bahkan mengagetkan. Kedua pria itu berpelukan dan pergi untuk tinggal bersama di sebuah sel, tempat mereka bermeditasi selama 3 bulan. Masing-masing melihat apa yang dicarinya, kedalaman mata satu sama lain. Akan tetapi, murid-murid Rumi menjadi sangat cemburu, sehingga suatu hari mereka menyergap Samsi dan menikamnya sampai mati. Rumi menangis, meratap, dan semakin kurus. Ia sangat sedih. Lalu, suatu hari ia berjalan menyusuri jalan, melewati sebuah toko tukang emas. Di sana ia mendengar kutukan ritmis palu pada emas. Rumi mulai mengulang-ulang nama Allah, dan kemudian tiba-tiba mulai berputar dalam ekstase. Beginilah cara Mevlevi atau golongan darwis yang berputar dalam tarian sufi terlahir. Peradaban Arab yang megah memesona sekaligus menakutkan bagi Eropa abad pertengahan. Para pelancong kembali dengan kisah-kisah terang kehidupan di istana, tentang ratusan singa dengan tali pengikat, tentang sebuah danau Merkuri yang di atasnya terhampar ranjang dari kulit yang menggelembung berisi udara dan diikat oleh tali-tali sutra pada 4 pilar perak di sudut-sudutnya. Laporan paling lazim adalah tentang adanya sebuah taman mekanis ajaib yang terbuat dari logam-logam mulia dan berisi burung-burung mekanis yang terbang dan berkicau. Di tengah-tengahnya berdiri sebatang pohon emas yang besar, mengandung buah yang terbuat dari batu mulia yang sangat besar dan mewakili planet-planet. Bagi banyak orang, keajaiban-keajaiban ini tampaknya gaib. Mereka eksis di perbatasan antara sihir dan ilmu pengetahuan. Sebagian penjelasan setidaknya mungkin terdapat dalam penemuan yang terjadi di Baghdad pada 1936. Seorang arkeolog Jerman bernama William Koenig sedang menggali saluran-saluran air istana ketika ia menemukan apa yang segera diidentifikasinya sebagai baterai listrik primitif. Temuan itu berasal dari setidaknya paling lama awal abad pertengahan. Ketika seorang rekannya menciptakan sebuah replika, ia mendapati mampu menghasilkan arus listrik dengan replika tersebut
yang melapisi sosok patung perak kecil dengan emas dalam waktu kurang dari setengah jam. Pada 802, Harun ar-Rasyid mengirim kepada Kaisar Romawi Suci Karl Lemaigne hadiah dari Sutra, kandil dari Kuningan, parfum, dan bidak-bidak dari Gading. Ia juga mengirimkan seekor gajah dan sebuah jam air yang menandai waktu dengan menjatuhkan bola-bola perunggu ke sebuah mangkuk, dan kesatria-kesatria mekanis kecil yang muncul dari pintu-pintu kecil. Itu merupakan sebuah hadiah yang dimaksudkan untuk membuat Karl Lemaigne terkesan akan keunggulan ilmu pengetahuan Arab dan jangkauan kekaisarannya. Jika bukan karena 3 generasi raja bangsa Frank, Carlos Martel, Pepin, dan Karl Lemaigne, Islam mungkin sudah menghapus Kristen dari muka bumi. Lahir pada 742, Karl Lemaigne mewarisi tombak Longinus yang digunakan untuk menusuk sisi tubuh Yesus Kristus di kayu salib. Karl Lemaigne hidup dan tidur dengan tombak itu, percaya bahwa benda itu memberinya kekuatan untuk meramalkan masa depan dan menempa takdirnya sendiri. Dalam dekade pertama abad ke-9, ia meraih kemenangan melawan kaum muslim. Ia menghunus pedang suci Joyeuse untuk menahan mereka agar tidak menyerang Spanyol Utara dan juga untuk melindungi jalur peziarahan ke St. James dari Compostela. Karl Lemaigne memiliki tampilan fisik yang mengesankan. Sekitar 7 kaki tingginya dengan mata biru menyala. Ia seorang pria yang memiliki kebiasaan sederhana dan moderat, tetapi berhasil memaksakan kehendaknya terhadap laju sejarah. Tidak hanya visinya tentang benteng Eropa mempertahankan sesuatu kesadaran identitas Kristen dalam menghadapi invasi Islam, tetapi ia juga bergerak untuk melindungi rakyatnya melawan kaum bangsawan korup dan tiran. Dari tulisan salah satu magi besar Renaissance, Trithemius, kepala biara Sponheim, itulah kita mengetahui cerita aneh tentang Holy Fahm atau pengadilan rahasia hakim bebas yang didirikan oleh Karl Lemaigne pada 770 dengan sandi-sandi dan tanda-tanda rahasia untuk mengecualikan orang-orang yang belum diinisiasi. Kadang-kadang dikenal sebagai prajurit cahaya rahasia. Pria-pria bertopeng akan memasang sebuah surat panggilan pada gerbang-gerbang kastel yang pemiliknya berpikir bisa hidup di luar hukum. Beberapa bangsawan tidak menaati panggilan tersebut. Mereka akan berusaha melindungi diri mereka dengan para pengawal. Tetapi tak pelak lagi akan ditemukan ditikam sampai mati dengan belati salib khas Holy Fahm. Seorang bangsawan yang memilih untuk mematuhi panggilan tersebut akan datang pada larut malam, sendirian di tempat yang telah ditentukan. Kadang-kadang di sebuah persimpangan jalan sepi, sosok pria bertopeng akan muncul dan memakaikan tudung di kepalanya sebelum menyeretnya untuk diinterogasi. Pada tengah malam, tudung tersebut akan dibuka dan si bangsawan akan mendapati dirinya mungkin di dalam sebuah ruangan bawah tanah yang luas, menghadapi hakim bebas bertopeng dan berpakaian hitam. Hukuman pun akan dijatuhkan. Perkumpulan rahasia ini
tidak jelas, esoteris atau rahasia dalam metodenya, tetapi motif ruang bawah tanah tersebut merujuk pada legenda inisiasi bawah tanah Karl Marx. The Enchiridion of Pope Leo merupakan sebuah kitab mantra termasuk perlindungan terhadap racun, api, badai, dan binatang liar yang muncul dalam sejarah eksoteris pada awal abad ke-16. Tetapi konon sudah dipakai semajang waktu oleh Karl Marx yang membawanya dengan cara diikat pada tubuhnya dalam sebuah tas kulit kecil. Satu catatan keaslian dalam kisah ini adalah bahwa bab pertama dari Injil Yohanes dicantumkan dalam Enchiridion sebagai mantra paling kuat. Ayat-ayat ini masih digunakan dalam hal ini oleh para praktisi esoteris. Bukti yang lebih kuat dari cara pikir inisiatik Karl Marx dapat dilihat pada hari ini di Kapel Aachen. Selain istana Karl Marx, tempat itu merupakan bangunan terbesar di dunia utara Alpen. Bentuknya yang bersegi 8, menghadap dinding-dinding yang akan mengelilingi Yerusalem baru, sesuai numerologi esoteris atas wahyu dari St. Yohanes. Jalan masuknya menggunakan pintu serigala, dinamai menurut serigala legendaris yang mengecoh iblis hingga keluar dari kapel. Bila pengunjung mendongak ke galeri lantai pertama, ia akan melihat singgasana mengesankan dari Kaisar Romawi suci yang terbuat dari lempengan marmer putih sederhana. Di pusat kapel, sebuah peti emas padat berisi tulang belulang Karl Marx. Di atasnya terdapat mahkota cahaya, sebuah kandil raksasa berbentuk roda menggantung seperti sebuah cakra mahkota yang terbakar. Prestasi Karl Marx termasuk menyatukan para cendekiawan besar Kristen dalam sebuah upaya untuk menandingi istana Harun ar-Rasyid. Cendekiawan terbesarnya mungkin adalah Alcuin dari York. Hubungan dengan Britania ini sangat penting dalam sejarah rahasia. Semangat Raja Arthur hidup dan bernapas dalam sejarah Karl Marx. Ia seorang pembela iman yang menjauhkan orang-orang pagan dengan bantuan sebuah senjata yang memberi anugerah kedikdayaan dan dikelilingi oleh lingkaran kesatria yang setia, atau para paladin sebagaimana mereka dikenal dalam kasus Karl Marx. Kita sudah melihat bahwa Raja Arthur asli hidup pada zaman besi, seorang pahlawan dewa matahari pada suatu masa kegelapan yang mengganggu. Kisah-kisah cawan yang ditambahkan ke dalam kanon pada masa Karl Marx didasarkan pada peristiwa-peristiwa historis. Anda mungkin mengira bahwa kisah Parsifal adalah sebuah alegori, tapi dalam sejarah rahasia ia merupakan sosok sungguhan, sebuah reinkarnasi dari Mani, pendiri Manichaeisme pada abad ketiga. Meskipun tidak mengetahuinya, ia juga keponakan dari salah satu paladin Karl Marx, William dari Orange, yang bertempur melawan kaum Saracen di Carcassonne pada 783. Pertempuran ini sangat merugikan kaum muslim sehingga mereka menarik diri dari Perancis menuju Spanyol. Dibesarkan menjadi seorang penghuni hutan, Parsifal hidup bersama ibunya,
ke kedalaman rimba, jauh dari gemerlapnya kehidupan istana dan bahayanya kehidupan kekesatriaan. Ia tidak pernah tahu siapa ayahnya atau siapa pamannya yang terkenal itu. Ia tidak pernah akan menjadi seorang kesatria seperti Roland yang terkenal pada masanya, seorang kesatria yang perbuatan-perbuatannya menyinari langit dan dirayakan dalam catatan-catatan resmi. Namun, perbuatan-perbuatan lokalnya, pertempuran-pertempuran pribadinya akan mengubah laju sejarah. Suatu hari, Parsifal sedang bermain sendirian di dalam hutan ketika sepasukan kesatria berkuda melintas. Episode ini dijelaskan dalam sebuah bagian karya Chrétien de Troyes yang menggugah imajinasi. Pohon-pohon menghamburkan daun-daun, iris bermekaran, dan burung-burung berkicau ketika putra dari janda itu keluar menuju hutan yang liar dan sunyi. Ia sedang berlatih melemparkan tombak ketika mendengar suara dentang debuk. Lalu tiba-tiba ia melihat 5 kesatria berderap dari sela pepohonan dengan baju zirah lengkap. Helm mereka berkilau di bawah sinar matahari. Warna emas, perak, putih, dan biru dari seragam mereka menari-nari di depan matanya. Ia belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya dan berpikir ia sedang diberi anugerah melihat para malaikat. Imajinasi Parsifal sendiri berkobar-kobar. Ia meninggalkan ibunya, patah hati, dan mulai mencari petualangan. Dari semua cita-citanya, Parsifal merupakan seorang kesatria yang bodoh, dan misinya seringkali dipenuhi kesalahpahaman dan kecelakaan. Misinya merupakan sebuah perjalanan kesepian dan kegagalan. Kemudian, pada suatu hari saat senja menjelang, ia sedang berkuda di tepi sebuah sungai dan bertanya kepada 2 orang nelayan apakah mereka tahu di mana ia bisa menemukan tempat berlindung. Mereka mengarahkannya ke sebuah kastel besar yang letaknya tinggi di atas bukit. Tempat ini ternyata kastel Raja Nelayan Amfortas yang telah terluka dan mengalami pendarahan dari pahanya. Tampaknya ada seorang raja jahat, Klingsor, yang telah memasang sebuah perangkap untuk Amfortas, melibatkan semacam godaan seksual, dan telah berhasil menimbulkan luka ini pada dirinya. Selagi Parsifal duduk makan malam, sebuah arak-arakan yang menakjubkan muncul. Para bocah pelayan membawa sebatang tombak berdarah dan sebuah mangkuk yang kemilau. Setelah makan malam, Parsifal tertidur pulas. Dalam beberapa versi legenda, ia juga menghadapi serangkaian ujian. Ia diancam oleh binatang buas, singa, dan digoda oleh sosok iblis cantik. Ia juga harus menyeberangi jembatan mara bahaya, sebilah pedang raksasa yang membentang di atas parit. Seperti yang akan kita lihat, variasi-variasi ini dapat disesuaikan. Ketika terbangun, ia mendapati bahwa kastel itu ternyata kosong. Ia berkuda keluar untuk mendapati bahwa tanaman-tanaman telah rusak dan tempat itu menjadi padang gersang. Parsifal kemudian diterima di istana dan menerima tajinya. Namun pada suatu hari, seorang nenek jelek, wanita buruk rupa, mendatanginya. Ia menjelaskan bahwa negara itu menderita karena sewaktu
dihadapkan dengan sebuah penampakan cawan. Ia telah gagal mengajukan pertanyaan yang mana yang akan menyembuhkan sang raja nelayan dan memulihkan kejayaan kerajaan. Pada kunjungan keduanya ke Kastel Cawan, Parsifal menanyakan kepada Amfortas apa yang membuatnya kesakitan, dan ia pun berhasil dalam pencarian terhadap cawan. Sementara semua kesatria lainnya telah gagal. Sir Launcelot telah gagal, misalnya karena cintanya kepada Guinevere, ia tidak memiliki hati yang tulus. Pada puncak pencariannya, Parsifal pertama melihat tombak Longinus, suatu pengikat akan keterkaitannya dengan Charlemagne, dan kemudian akhirnya cawan itu sendiri. Apalah kita untuk menjadikan hal ini sebagai sejarah? Unsur visioner tentu harus dipahami sebagai sebuah catatan tentang suatu upacara inisiasi. Ujian dan visi Parsifal ini berlangsung dalam kondisi trans yang dalam. Akan tetapi, tentu saja, fakta bahwa peristiwa-peristiwa tersebut simbolis atau alegoris tidak berarti bahwa peristiwa-peristiwa tersebut tidak juga harus dipahami sebagai sesuatu yang benar-benar nyata. Dengan demikian, apakah cawan itu? Kita melihat bahwa dalam versi Jerman awal dari kisah tersebut, cawan tersebut adalah sebongkah batu. Cawan tersebut juga tampaknya memiliki sifat-sifat batu bertuah khas para alkemis. Bersinar, menumbuhkan kembali, membuat daging dan tulang muda lagi, dan dalam istilah von Eschenbach, memberikan begitu banyak hal manis dan menyenangkan di dunia, hingga tampaknya dunia seperti kerajaan surga. Tentu saja, jika batu yang jatuh dari dahi Lucifer ini telah dibentuk menjadi sebuah mangkuk, itu juga akan menjadi sebongkah batu yang telah diubah. Untuk memahami apa sesungguhnya cawan itu, kita harus mengingat apa fungsinya, mendengarkan dengan seksama apa yang diberitahukan oleh kisah-kisah terkenal tersebut kepada kita. Benda itu merupakan sebuah piala atau wadah untuk menampung cairan tubuh. Lebih khusus lagi, untuk menampung darah Kristus, digunakan untuk menampungnya saat menyembur dari tubuhnya pada tiang salib, dan kemudian secara simbolis pada perjamuan terakhir. Sebagaimana yang sudah kita lihat, darah adalah suatu kondisi yang membedakan dalam kesadaran hewani dan dalam fisiologi okultisme. Bagian hewani dari sifat kita berdiam di dalam atau dibawa oleh seolah-olah oleh sebuah piala. Bagian nabati dari sifat kita. Dengan demikian, rahasia cawan suci bukanlah bahwa hal itu mewakili suatu garis keturunan. Hal ini sudah saya nyatakan akan bertentangan dengan doktrin esoteris mengenai reinkarnasi. Lebih mungkin, hal ini menyinggung peranan bagian nabati dari sifat kita sebagai sebuah wadah hidup untuk roh atau kesadaran kita. Pencarian terhadap cawan adalah pencarian terhadap suatu wadah murni yang sesuai untuk menampung suatu bentuk roh yang lebih tinggi. Dan ujian-ujian dalam proses pencarian ini melibatkan teknik-teknik pemurnian esoteris tertentu terhadap tubuh nabati. Rudolf Steiner, barangkali guru terbesar dari abad ke-20, mengatakan bahwa semua pekerjaan esoteris yang serius dimulai dengan mengubah eter, yang artinya tubuh nabati.
Karena peristiwa kejatuhan, diri hewani kita menjadi begitu rusak dan kita menjadi budak dari diri seksual kita. Bahkan, diri hewani kita begitu rusak sehingga kerusakan ini telah meresap ke dalam tubuh nabati dan material kita, dan sudah di luar kekuatan kita untuk memurnikannya. Kita butuh bantuan supernatural, dan teknik-teknik esoteris dimaksudkan untuk mendapatkan bantuan ini. Jika dimensi lir tumbuhan dari kemanusiaan itu dimurnikan, kita secara alamiah akan menjadi semakin lir tanaman. Individu-individu suci kadang-kadang dapat hidup hampir tanpa apapun kecuali sinar matahari, sesuai cara hidup tumbuh-tumbuhan. Mistikus Jerman abad ke-20 dan pembuat keajaiban Therese Neumann hidup selama sekitar 40 tahun tanpa apapun selain konsumsi roti suci harian. Akan tetapi, apabila teknik-teknik untuk mengubah tubuh nabati kita sudah ada sejak zaman kuno, apa yang baru dan berbeda dalam hal teknik-teknik yang terlibat dalam inisiasi cawan? Dalam pertemuan keduanya yang sangat bermakna dengan Raja Nelayan yang terluka itu, Parsifal mengajukan pertanyaan, "Apa yang membuatmu terluka, saudaraku?" Hal ini menunjukkan suatu perpaduan dari kasih sayang tanpa pamrih dan yang paling signifikan, semangat untuk bertanya secara bebas, yang merupakan hal baru pada abad ke-8. Dengan demikian, disinilah awal dari sebuah dorongan baru menuju kebebasan berpikir yang menandai awal dari akhir zaman kekuasaan gereja. Sewaktu Parsifal meraih suatu visi atas cawan suci, ini merupakan suatu visi dari tubuh atau jiwa nabati yang telah begitu berubah oleh perasaan moral dan pertanyaan intelektual sehingga sesuai untuk menampung sebentuk roh yang lebih tinggi, roh Yesus Kristus. Dimensi historis dari kisah tersebut terkandung dalam hal bahwa luka Amfortas menyebabkan negara itu menjadi padang gersang. Pengabdian pribadi dari para inisiat memengaruhi nasib bangsa. Bentuk dari kisah tersebut juga signifikan. Cerita pencapaian Parsifal atas cawan disajikan dalam kaitannya dengan visi imajinatif parsial. Di kuil-kuil dan sekolah-sekolah misteri pada era-era sebelumnya, patung-patung yang indah didandani dan dewa-dewa dipanggil untuk menghuninya. Pada abad pertengahan, para inisiat besar akan menginspirasi gambar-gambar imajinatif yang indah. Dan ke dalam gambar-gambar mental inilah, dewa-dewa akan turun dan mengembuskan kehidupan. Dalam masa kematian Karl Magne pada 814, kekaisarannya dengan cepat tercerai-berai. Tetapi apa yang telah bertahan sampai hari ini adalah cita-cita yang hidup akan sebuah Eropa yang bersatu. Seperti Raja Arthur, Karl Magne barangkali tidak pernah benar-benar meninggal, tetapi menunggu untuk hadir kembali bila dibutuhkan. Gereja semakin kuat dan kaya. Mereka ingin menjadi satu-satunya penjaga kunci kerajaan. Sebelumnya, gereja telah menekankan bahwa seorang individu hanya punya satu kehidupan dengan menindas ajaran-ajaran tentang reinkarnasi, dan telah menekankan adanya satu Tuhan dengan menindas pengetahuan tentang akar-akar astronomisnya. Sekarang mereka menekankan kesatuan bagian-bagian yang terpisah dari umat manusia. Pada 869 dalam Konsili Ekumenis ke-8,
Gereja secara efektif menutup pintu bagi alam rohani dengan menghapuskan perbedaan kuno antara dimensi nabati dari jiwa dan dimensi hewani dari roh. Jiwa dan roh dinyatakan sebagai hal yang sama, dan hasil dari hal ini adalah bahwa alam rohani yang sebelumnya diketemukan dalam misa tampaknya akan menjadi sebuah abstraksi yang kosong. Pengalaman atas alam rohani digantikan oleh dogma yang harus diterima sesuai otoritas. Sementara itu, pengaruh Islam yang vital, sebagian intelektual, sebagian spiritual, terus mengalir ke Eropa melalui pusat-pusat pembelajaran seperti di Toledo dan Sisilia. Studi matematika, geometri, dan ilmu pengetahuan alam yang terinspirasi sebagian oleh terjemahan bahasa Arab dan pelestarian atas karya-karya Aristoteles, serta astronomi dan astrologi menyebar ke arah utara, memicu pembentukan universitas pertama di Eropa berdasarkan model Islam. Hal ini juga memicu munculnya ornamen-ornamen fantastis dalam arsitektur gotik yang dipengaruhi oleh bentuk-bentuk rumit lir tumbuhan dalam arsitektur masjid. Di Serambi Utara, Katedral Chartres yang didirikan pada 1028, berdiri Melchizedek yang memegang cawan. Astrologi yang dibawa kembali oleh Islam ke Eropa setelah dibuang oleh Roma beberapa ratus tahun sebelumnya dapat dilihat dalam simbolisme di Serambi Barat. Ikan Pisces dan kesatria Templar, kembar Gemini, bagian pedimen segitiga di atas Serambi juga mengandung contoh yang bagus akan sebuah vesika Pisces, mata ketiga yang melihat alam rohani memasuki alam material. Chartres merupakan sebuah perpaduan dari mistisisme Islam, spiritualitas Keltik kuno, dan Kristen Neoplatonis, berdiri di sebuah bukit yang penuh terowongan dan gua-gua kuno. Tempat itu diyakini telah dibangun di atas sebuah situs suci bagi Dewi Bumi. Sosok perawan berkulit hitam, hasil dari kekerabatan antara Isis, Ibunda Dewa Matahari, dan Maria, Ibunda Yesus Kristus, masih dapat ditemui di ruang bawah tanahnya. Di bagian tengahnya terdapat labirin paling terkenal di Eropa, dibangun pada 1200. Labirin itu berdiameter sekitar 40 kaki. Sebelum diambil untuk membantu membuat meriam-meriam dalam revolusi Prancis. Sebuah plakat perunggu di tengah-tengahnya menggambarkan Theseus, Ariadne, dan Minotaur. Tentu saja, labirin-labirin dan lorong-lorong simpang siur merupakan artefak-artefak kuno pagan yang sisa-sisanya ditemukan tidak hanya di Kronosos, tetapi juga di Hawara, Mesir. Dan banyak labirin dan lorong simpang siur terbuka yang ditemukan di padang rumput Irlandia, Inggris, dan Skandinavia. Banyak gereja Kristen lain memiliki labirin sebelum abad ke-18, tetapi tempat-tempat ini dihancurkan karena keterkaitan mereka dengan pagan. Salah satu gundukan pemakaman di Newgrange, Irlandia masih disebut sebagai Kastel Spiral oleh penduduk setempat pada 1950-an karena adanya sebuah spiral yang diukir di pintu masuknya. Ungkapan raja kami telah pergi ke Kastel Spiral adalah sebuah kiasan untuk mengatakan bahwa ia telah meninggal. Inilah sebuah kunci untuk memahami simbolisme rahasia dalam labirin dan dalam katedral Chartres itu sendiri.
Apabila Anda memasuki labirin dan mengikuti jejaknya dengan berjalan kaki, Anda mendapati diri Anda bergerak dalam suatu gerakan spiral. Pertama ke kiri, kemudian berbalik ke kanan seiring Anda bergerak menuju pusat. Para peziarah yang menelusuri jalurnya melakukan suatu tarian seperti tarian Yesus yang digambarkan dalam kisah St. Yohanes. Tujuannya, sebagaimana dalam semua aktivitas inisiasi, adalah untuk memasuki suatu kondisi yang berubah, di mana roh bergerak ke atas menembus alam rohani, mengalami perjalanan setelah kematian, selagi masih hidup. Ariadne yang menjadi perantara untuk membantu menyelamatkan Theseus adalah dalam konteks Chartres, Maria yang melahirkan Raja Matahari dan yang melalui perantaraannya kita dapat melahirkan diri kita sendiri yang lebih tinggi. Oleh karena itu, labirin di Chartres bisa dipandang sebagai semacam mandala atau bantuan untuk meditasi dan mencapai suatu kondisi yang berubah. Dalam geometri sakral dari katedral itu, labirin tersebut dipantulkan oleh mandala yang lain, jendela mawar yang besar. Kaca patri abad pertengahan muncul kali pertama di Iran atau Irak pada abad ke-11. Kaca di Chartres yang luar biasa dan berpendar tersebut diproduksi oleh para ahli alkimia abad pertengahan yang telah mengetahui rahasia-rahasia dari bangsa Arab yang teknik-tekniknya tidak bisa kita reproduksi sekarang ini. Scholar de Lubix, pengkaji Mesir purba, menjelaskan kepada penulis biografinya Andre van den Broek bahwa warna merah dan biru yang cemerlang dari kaca patri di Chartres tidak menggunakan pigmentasi bahan kimia, tetapi merupakan suatu pemisahan roh logam-logam yang mudah menguap. Ia menguji pemisahan ini bersama alkemis terkemuka, Fulcanelli, dan juga menemukannya dalam pecahan kaca yang ditemukan di Mesir. Jendela mawar yang dalam lingkaran luarnya memampang lambang-lambang zodiak, mewakili cakra yang menyala sebagaimana mestinya ketika kita mencapai pusat labirin kehidupan, menari bersama musik universal pada akhirnya. Bukan untuk apa-apa, katedral Chartres digambarkan sebagai sebuah cawan peleburan alkemis bagi transformasi umat manusia. Islam sedang merintis jalan menjadi penguasa seluruh dunia, baik secara esoteris maupun eksoteris. Kemudian pada 1076 Muslim Turki mengambil alih Yerusalem.